Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh, didukung oleh Assalamualaikum pemirsa indahnya Ramadan yang dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita hidup, pasti tidak akan lepas dari masalah dan ujian. Namun, ujian hidup bukan untuk ditakuti atau diratapi, melainkan untuk dihadapi. Jalan hidup tidak selalu mulus. Bisa saja kita kehilangan apa yang kita miliki, kita diuji dengan rasa sakit dan kesedihan serta kemalangan lainnya. Meski begitu, kita harus tetap tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian hidup. Walaupun berat, setiap masalah dan kesulitan yang datang perlu diselesaikan agar tidak berkelanjutan. Terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, kesusahan, dan kekecewaan adalah suatu hal yang sangat buruk. Tak hanya buruk bagi kesehatan psikis, terus-menerus sedih dan merasa Allah telah memberikan ujian yang sangat berat akan membuat kesehatan fisik semakin buruk. Padahal jika mampu melewati semua kesulitan, tentu diri ini dapat berkembang dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Selain itu, jika kita bisa berpikir jernih dan menerima ujian Allah kepada kita dengan lapang dada dan tanpa putus asa, maka ujian itu akan menjadi teguran agar kita semakin dekat dengan Allah. Namun, sebagai manusia biasa, tentunya tidak semudah itu bagi kita bisa ikhlas menerima ujian dan cobaan. Indahnya Ramadan kali ini bersama para narasumber akan membahas bagaimana cara kita bisa ikhlas menerima ujian agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada pemirsa, senang sekali kembali bisa bertemu kita di indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar bersama dengan guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Ada Kiai Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dan juga Gus San. Assalamualaikum Gus. Salam. Membahas mengenai ujian seperti yang tadi sama-sama kita lihat di tayangan sebelumnya. Ujian ini bisa datang dari berbagai arah dengan bentuknya pun bermacam-macam. Tapi bicara mengenai ujian sendiri tentunya kita harus siap menghadapinya. Walaupun begitu, tetap saja ketika ujian itu datang kita merasa berat, merasa lemah, protes, mempertanyakan. Padahal ujian itu adalah salah satu cara Allah untuk menjadikan kita pribadi kuat. Belum tanda titik nih, masih tanda tanya. Betulkah seperti itu? Saya mulai dari Ustadz Azhari terlebih dahulu. Apa yang harus kita hadapi dan apa sebenarnya bentuk ujian itu, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran mengungkapkan ujian dengan banyak diksi. Tapi paling tidak yang utama, pertama ada musibah. Kata banyak pakar bahasa, musibah ini salah satu maknanya ar-ramyah. Kalau saya tanya sama Mas Hilbram, kalau dengar kata-kata musibah, bala, mana yang lebih menguji kira-kira? Musibah atau bala? Bala. Dua-duanya menguji. Sebab kita punya istilah di Indonesia tolak bala bencana gitu bala ya. Bencana. Nah, dalam diksi Quran ternyata musibah itu maknanya ar-ramyah, lemparan. Dia terjadi karena fabima kasabat aidikum, human error, kesalahan manusia. Maka balasan yang diberikan Allah itu namanya musibah. Oke. Ada namanya bala. Kelihatannya bala ini lebih negatif konteksnya. Padahal tidak. Karena bala ini adalah sesuatu yang niscaya yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman. Jadi kalau mau beriman, yang sudah jadi paket itu namanya bala. Jadi kalau kita mau jadi orang beriman, mau tidak mau, maka kita wajib mendapatkan bala. Satu paket. Oke. Al-ibtila, bala itu sesuatu yang niscaya yang Allah berikan kepada orang beriman
untuk diuji dengan ujian itu, apakah dia loyal atau tidak dengan Tuhan. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, di antara kita siapa yang bersiap-siap menyerahkan amal baiknya kepada Allah. Liyabluwakum, menggunakan kata bala. Dan bala ini isinya bisa yang enak-enak, bisa yang nggak enak-enak. Kita sama-sama bala itu. Kita dikasih sehat, bala nih namanya nih. Kita dikasih sesuatu yang nggak enak, itu juga bala. Contohnya Nabi Sulaiman. Ada pertanyaan dulu, ada pertanyaan nih ya. Langsung dari ruang kontrol Ruang kita. kontrol. Iya. Kan bala itu apa? Oke. Lebih jelas langsung biar fokus. Bala itu sesuatu yang diberikan Allah kepada orang beriman untuk menguji keimanannya. Isinya bisa sesuatu yang kita suka atau sesuatu yang gak kita suka. Salah satu sesuatu yang kita suka tapi dianggap bala, Nabi Sulaiman dikasih nikmat yang luar biasa, tapi Nabi Sulaiman setelah dikasih nikmat dia bilang begini, liyabluwani ashkuru am akfur. Tuhan sedang memberi bala kepada saya, dengan bala ini ashkuru am akfur. Kira-kira saya jadi bersyukur atau ingkar? Ya. Konteksnya bisa baik, bisa buruk. Jadi bala itu ujian. Ada orang diuji dengan kekuasaan, popularitas, semua kita kesehatan. Manusia yang beriman akan mendapatkan bala. Betul. Tinggal itu bagaimana kata kita kuncinya. menghadapinya. Iya. Oke, ke Kiai Sumarno langsung kalau begitu. Ketika kita mendapatkan Nabi ujian kita bagaimana? Muhammad SAW pernah menyampaikan satu sabdanya kepada kita. Merupakan satu informasi. Apa sih yang namanya ujian itu? Ya. Famazadal mar'u imana wa mazadal mar'u bala. Semakin bertambah iman seseorang, semakin Allah berikan ujian. Jadi ujian itu adalah untuk mengukur progres iman seseorang. Karena iman seseorang itu, iman kita ini kan fluktuatif. Yazid wa yankus. Bagaimana memiliki kestabilan. Oleh karena itu yang dikatakan bala tadi, setiap pemberian yang ujiannya, yang tujuannya ada orientasinya diuji sebagai ujian. Apa yang Allah beri, dia nikmat, dia anugerah, dia juga ujian. Apakah itu anugerahnya itu enak atau tidak enak, pahit atau manis, susah atau senang, sehat atau sakit, itu adalah merupakan ujian kadar sejauh mana kita punya iman. Bagaimana kita menghadapi ini semuanya, kan begitu? Menghadapi ini semua dari ujian ini, yang pertama adalah adapun memiliki sifat qanaah, menerima dulu. Orang merasa kalau dia mampu menghadapi apapun, dengan dia sifat menerima lapang dada, insya Allah dia akan sukses. Dikasih sakit dia nerima, gak bakal ngegerutu. Bahkan dari sakit yang diberikan Allah kepadanya, dia bisa berikhtiar. Dan sekaligus dia bisa bersodakoh. Ini untungnya. Mana sodakohnya? Dia pergi berobat. Kan keluar biaya. Kemudian dia beli obat. Dan jadi apa? Nah itu jadi sodakoh kita. Jadi jangan dianggap kita kedapat musibah, dapat sakit, diuji oleh Allah, lantas kita mengeluh. Kan kita nggak ada uangnya, disuruh kita di situ ikhtiar, akan jadi nilai yang tersendiri. Satu lagi, Allah kasih kenikmatan, sehat, ujian juga. Apakah kita bisa mensyukuri nikmat Allah sebagaimana yang diceritakan tadi? Nabi Sulaiman alaihissalam, askuru anam akfur. Dikasih kekuasaan, dikasih kekayaan, dikasih jabatan. Apakah dia bisa bersyukur atau tidak? Itu kan pemberian Allah, juga ibtila. Jadi itulah ukuran kadar kekuatan progres iman seseorang diuji. Ujian kita belum seberapa. Dibanding ujian yang susah, yang lebih pahit, lebih perih yang dialami oleh Nabi Allah Ayub alaihissalam. Masya Allah, kalau kita nggak sanggup deh. Penyakit koreng sekujur tubuh badannya. Betul. Belum lagi ujian yang dihadapi oleh Ashabul Kahfi. Ujian apa? Kalau Ashabul Kahfi ujian prinsip. Apakah dia istiqomah? Ataukah tidak? Di saat menghadapi tekanan gelombang saat itu begitu hebat. Kekuasaan yang berkuasa saat itu. Apakah dia akan terpengaruh? Ternyata dia lebih baik mengasingkan dirinya. Sehingga dia menyelamatkan akidahnya. Diuji dia. Ini satu pelajaran buat kita. Artinya adalah yang pertama, apapun yang Allah berikan, ingat, itu adalah mengukur progres iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab semuanya kembali kepada Allah. Allah yang menilai kita.
Allah yang memberikan, dia pula yang menilai kepada kita. Iya. Nah, sejauh mana sekarang kita bisa melakoni apa yang Allah beri dan apa yang Allah kasih. Ya, oke. Baik, terima kasih Kiai. Saya ke Gusan kalau kita. Lagi Kita benar nih. bicara sekarang mengenai bagaimana Rasulullah menghadapi ujian, apa yang dilakukan, ujian apa yang diterima oleh Rasulullah. Bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah untuk menghadapi ujian-ujian yang sekarang kita alami. Sebentar lagi ya Gus ya, kita akan bahas. Saya mau jawab sekarang. Oh, jangan Gus, sebentar. Tahan Ini dulu ujian. sebentar. Ini bukan ujian. Bukan. Ada yang mau lewat. Ada yang mau lewat. Sebentar, jangan kemana-mana. Ini pertama kalinya hujan turun selama bulan suci Ramadan di Mekah. Hujan turun di sore hari menjelang waktu berbuka puasa di hari ke-17 puasa Ramadan. Lantai pelataran di luar Masjidil Haram pun menjadi basah tergenang air. Ini membuat umat muslim yang sudah berada di saf-saf luar masjid spontan berhamburan. Ada yang mencari tempat berteduh, ada juga yang tetap berada di saf, menutupi kepalanya dengan kardus dan sejadah. Hingga saat ini gelombang umat muslim yang melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan terus bertambah. Hal ini karena umrah di bulan ini memberikan banyak keuntungan dan keutamaan yang tidak bisa didapatkan pada waktu-waktu lainnya. Apalagi pahala ibadah pada bulan suci Ramadan juga dilipat gandakan. Menjalankan ibadah ke tanah suci di bulan Ramadan menjadi tantangan tersendiri. Beberapa keutamaan umrah di bulan Ramadan yang harus diketahui oleh umat muslim diantaranya adalah umrah ketika bulan suci Ramadan sangat diutamakan. Sebab umrah selama Ramadan menjadi jalan untuk mendapatkan pahala setara haji. Apakah sekarang ini Anda sedang merasakan ujian, sedang merasakan cobaan, dan bagaimana kira-kira Anda menghadapinya? Kita bahas itu di Indahnya Ramadan kali ini. Saya langsung ke Gusan kalau begitu. Kalau kita melihat dari baginda Rasul, kira-kira bagaimana ujian ini yang bisa kita pelajari dari beliau? Ya, semua nabi itu pasti mengalami ujian. Dan dari ujian itulah mereka punya portofolio tentang bagaimana menghadapinya. Ketika kita fokus bicara masalah Rasulullah SAW, mulai bayi itu sudah dapat ujian, yaitu sudah menjadi yatim. Ya. Ketika berjuang pun demikian, di Mekah diusir, di Mekah itu sampai lari ke Taif. Ke Taif pun hampir dilempar batu sama orang-orang sana. Begitu juga di Madinah sampai dipanah dan bahkan giginya sampai lepas. Artinya setiap orang itu pasti memiliki cobaan. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu mencoba kepada seorang pasti dengan kadar kemampuannya. Pasti. Pasti ya. Pasti itu. Dilanjutkan lagi kita bicara masalah setiap ada cobaan pasti ada solusinya. Ya. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu pasti disertai dengan solusinya, dengan kemudahannya. Maka ketika kita mendapatkan ujian artinya Allah sedang menguji kita untuk naik taraf lagi. Naik tingkat lagi untuk meningkatkan kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya kalau misalnya kita ikhlas dalam menghadapinya dan tulus. Ya. Kadang-kadang ketika kita mendapatkan cobaan itu muncul kesombongan kita. Contohnya begini. Ketika misalnya kebakaran atau mobil kita hilang atau mungkin dicoba istrinya pergi kemana, mungkin nggak pulang-pulang. Dia bilang, "Ya Allah, kok kamu coba kurang apa ibadah saya ya Allah." Nah, kayak gini kan sering kan seperti itu kan. Salah apa saya ya Allah? Kalau orang sudah tidak mengakui kesalahannya, itu salah satu kesombongan yang bisa menutupi solusi itu masuk ke dalam diri kita. Dan kita akan terperosok dalam kesusahan. Karena kita merasa tidak bersalah dan tidak pernah merasa bersalah. Padahal Nabi aja ketika kita berdoa, nabi-nabi yang lainnya banyak, Rabbana dolamna anfusana, diawali ketika berdoa merasa dirinya dolim, merasa dirinya banyak salah. Tetapi kita ketika mendapat cobaan seakan-akan kita ahli ibadah,
Dan seakan-akan ibadah kita itu bisa menjadi garansi bahwa Allah tidak pantas mencoba saya dengan seperti itu. Masya Allah. Iya, iya. Nah ini yang menjadi permasalahan. Iya. Tapi dia harus diingat, cobaan itu bukan hanya sesuatu yang tidak kita sukai, amanah juga cobaan. Istri yang cantik juga cobaan. Apalagi istrinya banyak, cobaannya semakin banyak. Ya kan? Curhat gitu. Tahan. Ya. Silakan Kiai. Wah, langsung ya. Ya, Langsung iya. ada Kita dikasih dengar apa? dulu Kita deh. dengar Oke, dulu deh. kata Kiai bagaimana. Gimana, Kiai? Menyambung Wa dari naqusu 'alaika min amba'i rusalik ma nusabbitu bihi fuadak. ya. Ketika Rasul mendapatkan satu misi yang berat dari Allah menyampaikan risalah. Setiap nabi tadi diuji, setiap Rasul pas akan menghadapi tantangan dan rintangan. Allah berikan jawaban kepada Rasul. Ma nusabbitu bihi fuadak. Tujuannya adalah bagaimana untuk mengukuhkan, memperkuat hati Rasul. Nah ini. Jadi kita akan ketemu jati diri kita. Kita akan bisa meningkatkan kualitas siapa kita. Orang tanpa diuji, maka dia tidak akan tahu kualitasnya. Kadang-kadang ketika kita menghadapi ujian, ada keluh kesah gundah gulana yang ada di dalam diri manusia. Manusiawi. Tapi di balik itu pula, kalau kita ingin jadi manusiawi yang baik di hadapan Allah, maka jangan kita berkata apa yang kurang dari saya. Satu, apakah ibadah saya kurang? Di saat itulah kita mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kelemahan ini kadang-kadang tadi dikatakan kita merasa udah sempurna. Merasa udah cukup. Merasa udah ada. Kok masih Allah berikan juga kepada kita bagi yang ada. Yang lebih parah lagi bagi yang susah diuji dengan kesusahan. Ya, sekarang yang ujinya dengan kesenangan deh. Oke. Kiai. Yang diuji dengan kesenangan ini yang paling berat. Jangan dikira ini enak. Iya. Masih mending diuji kesusahan daripada diuji kesenangan. Kok gitu, Kiai? Kenapa demikian? Sebab kita terlena. Terlena dengan keindahan, terlena dengan keindahan kecantikan, terlena lagi dengan kebahagiaan. Jangan dikira kebahagiaan itu nggak merupakan ujian. Senang kita adalah merupakan ujian. Apa sih yang kurang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? Bahasa apa Nabi Sulaiman gak bisa? Kekuasaan apa yang Allah gak berikan kepada Nabi Sulaiman? Ilmu apa yang Nabi Sulaiman gak Allah beri? Maka dikatakan tadi askuru an'am akfur. Apakah saya bisa menjadi hamba yang bersyukur? Ataukah saya bisa menjadi hamba yang kufur? Begitu pula baginda Rasul ketika mendapatkan ujian yang begitu berat. Ujian apa kesenangan? Nabi dapat prioritas yang hebat. Sayyidul Anbiya Imam Mursalin. Sampai Nabi maksum pribadinya, dipelihara dan dijaga oleh Allah. Kurang apa Nabi? Tapi Nabi tidak pernah kurang istighfar 1 hari 1 malam dengan 100 kali istighfar minimal. Iya, oke. Saya ke Ustadz Azhari kalau begitu. Apakah ada hubungannya, Ustadz, ketika kita bicara mengenai ujian yang kita hadapi itu dengan menjadikan kita pribadi yang fatonah, yang lebih cerdas, lebih mengerti, lebih bisa berproses menjadi lebih baik. Bagaimana Ustaz? Konon kurma itu baru bisa tumbuh tunasnya kalau ketika ditanam lalu kemudian dihimpit dengan batu, akarnya, tunasnya kemudian menembus keluar. Dari kurma kita belajar kita akan bertumbuh jika ada ujian yang menghentakkan kita. Ada keadaan yang menyempit ruang gerak kita, lalu kemudian potensi itu mengalir. Saya menarik tadi ayat yang disadur oleh Gus Hantu. Inna ma'al usri yusra. Ini menarik sekali. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat itu tidak mengatakan inna ba'dal usri yusra. Setelah kesulitan baru ada kemudahan. Bukan. Bukan setelah. Tetapi bersama, seiring kesulitan, bersama ada kemudahan. Seperti 2 sayap serangga, yang satunya menyimpan bakteri, tapi sayap yang satunya menjadi proteksi dari bakteri yang dia bawa. Bersama kesulitan, pasti ada kemudahan. Itu kita harus yakini. Mungkin kecerdasan kita tidak akan keluar, potensi kita untuk berpikir tidak akan keluar kalau kita tidak diuji. Ketika kita diuji oleh sesuatu, kita berpikir bagaimana ini jalan keluarnya. Nah, disitulah kemudian potensi berpikir kita mengalir, potensi tenaga kita mengalir, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau bedanya ujian sama hukuman? Al-Quran ada punya diksi namanya azab.
Lalu kemudian akibah, sesuatu yang diberikan Allah karena kesalahan kita melanggar apa yang tidak Allah senangi. Namanya azab. Akibah atau iqab. Ada lagi Al-Quran punya diksi istidraj. Istidraj itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada seseorang, intinya substansinya berupa hukuman dari Tuhan, tetapi sesuatunya yang mengenakkan orang itu. Jadi dibuai dia. Dibuai, oke. Padahal itu hukuman. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tuhan menguji kita, Tuhan menghukum kita Dengan kesenangan. dengan sesuatu yang enak. Misalnya? Harta. Apa yang kita suka? Tergantung orang, masing-masing orang punya apa yang dia suka. Misal, Mas Hilbram suka sesuatu apa, diuji sama Allah. Dikasih. Kok makin banyak. Kita kira makin banyak, makin dekat sama Allah. Itu ujian dong, bukan hukuman. Itu justru hukuman, kalau istidraj. Hukuman tapi dengan cara yang enak. Min haitsu la ya'lamun. Dikasih Makanya job MC terus. jangan Kasih selesai. dikasih. Makanya jangan sampai bala tadi, bala kan mesti positif tuh. Iya. Jangan sampai bala berubah konteksnya jadi istidraj. Kapan bala bisa berubah jadi istidraj? Kalau kita makin jauh dari Allah. Kalau dengan ujian itu kita makin jauh dari Allah, berarti namanya bukan bala lagi nih. Iya, iya, istidraj. Iya. Mudah-mudahan kita dilindungi. Gus, Jadi, silakan Gus. keren ya kalau misalnya kita kaitkan antara adanya musibah, adanya cobaan dari Allah kepada Nabi misalnya kan, akhirnya menghasilkan sebuah kefatonahan, kecerdasan dalam mencari solusi. Mestinya kita idbak pada itu semuanya. Ketika kita diuji oleh Allah, maka carilah jalan keluar, carilah solusinya secerdas mungkin. Karena semakin orang mendapatkan permasalahan dan cobaan, biasanya dia semakin kreatif untuk mendapatkan solusinya. Contohnya misalnya Jepang saja. Jepang itu kan negara yang paling banyak kena gempa bumi. Iya. Tetapi karena faktor itu, kepatonahannya muncul, kecerdasannya muncul, yaitu dengan akhirnya membuat bangunan yang anti gempa, mengatur pertanian dengan baik, dan bagaimana caranya konstruksi jalan itu bisa aman dari gempa. Artinya kecerdasan itu bisa dimunculkan oleh Allah SWT melalui cobaan-cobaan itu sendiri. Yang repot kan ujiannya datang terus, fatonahnya nggak Nah, ya muncul-muncul. ini. Nah, yang ada kecerdasannya yang ada nggak muncul. yang datang Fatimah. Apa yang menyebabkan begitu? Kenapa itu, Kiai? Kenapa bisa demikian? Yang pertama adalah ketika manusia itu tidak menyadari dengan kekurangannya. Semakin orang tidak menyadari dengan kekurangannya, maka semakin mereka sulit untuk mendapatkan kepatonahan. Jadi kepatonahan akan dia raih kalau dia menyadari akan dirinya. Itu satu. Yang kedua, menyadari kekurangannya, udah pasti. Iya. Yang ketiga adalah menyadari salahnya. Kelemahannya apa? Salah dia apa? Salahnya dia ini apa? Ya, jadi jangan Ketika mengeluh dia ya. salah, jangan mengeluh. Ketika kita berniaga, kita mendapatkan kerugian, ujian dari Allah. Allah uji kita. Kok nggak pernah kita ada profit? Kok nggak pernah kita ada untungnya? Kok nggak pernah kita ada majunya? Kok kita jadi begitu? Kesalahan kita siapa sih? Allah sudah kasih potensi yang begitu besar kepada kita. Tapi kalau kita begini-gini aja, bahkan kita drop di bawah daripada itu, apa sebabnya utang kita ini banyak umpamanya, kita berniaga? Iya. Sebabnya karena kita nggak menyadari ada kesalahan kita. Iya. Salah ini ada dua. Ada salah secara pikiran, ada salah secara manajerial, ada salah pula secara apa? Batinnya kita, rohani kita. Itu jangan kira main. Kadang-kadang manajerial orang hebat, pintar. Tapi ada kekurangan rohani dia. Dia kikir, dia bakil, dia perit, dia merasa itu ada milik dia. Menyakiti orang lain. Itu menyakiti orang lain. Kejam pada bawahan. Ya kejam dengan bawahan. Semena-mena. Gaji nggak dibayar. Ya itu diantaranya lah. Pokoknya macam-macam lah yang mereka lakukan. Nah inilah yang menjadikan mereka ini tidak akan ketemu solusi. Nggak ada fatonahnya. Nggak ada fatonya. Yang Itu ada kan Fatimah bagian ya, kemarin yang kita bicarakan tentang hidayah. Iya. Hidayatul akliyah. Iya, Allah. Ya Subhanallah. petunjuk dari Allah berikan falhama fujuraha wa taqwaha. Iya, baik, tahan sebentar Kiai. Jadi kesimpulannya benar bahwa dalam ujian, dengan ujian, maka kita bisa menjadi pribadi yang lebih fatonah, lebih cerdas, lebih tahu dan juga lebih dekat kepada Allah. Asal kita jangan mengeluh dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Tapi menyambung tadi yang Kiai katakan bahwa ketika kita ke perdagangan, perniagaan, itu membahas mengenai untung rugi. Nah, ketika bicara mengenai untung, tentunya kita mendapatkan rezeki. Setelah mendapatkan rezeki, apa yang dilakukan? Apakah kita memberi dengan tangan di atas atau menginginkan lebih terus dengan tangannya tetap di bawah? Nah, ini akan kita bahas sebentar lagi, kita kemana-mana.
Beginilah suasana halaman Masjid Omar bin Al-Khattab di Dubai, Uni Emirat Arab menjelang buka puasa. Para relawan masjid sibuk menyiapkan ribuan porsi makanan gratis untuk buka puasa. Selama Ramadan, masjid ini menyediakan sebanyak lebih dari 2.000 makanan untuk semua orang yang datang ke masjid untuk berbuka puasa. Makanan ini tidak hanya diperuntukkan bagi muslim saja, mereka yang non-muslim juga bisa ikut menikmati makanan tersebut. Sebagian besar orang yang datang ke masjid adalah para pekerja imigran dari berbagai negara. Salah satunya adalah Sajid Khan, seorang pekerja imigran dari Pakistan. Khan mengatakan sangat antusias dengan acara buka bersama di masjid ini. Terlebih, kegiatan ini sempat terhenti selama pandemi. Makanan buka puasa ini berasal dari yayasan sosial dan juga para orang kaya di Dubai. Pemirsa, indahnya Ramadan, kita tentunya sudah sering mendengar kiasan yang berbunyi, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kiasan itu merupakan bagian dari hadis Nabi. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah seakan mengisyaratkan bahwa seorang muslim dianjurkan banyak memberi, karena kedudukannya lebih mulia ketimbang harus meminta-minta. Untuk dapat menerapkan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, kita dapat memulainya dari hal-hal kecil seperti memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan di sekitar kita. Hadis Nabi ini mengajarkan prinsip yang ideal bagi seorang muslim, yakni hidup berkecukupan dan gemar bersedekah. Agama Islam mengajarkan sikap moderat, yakni agar umatnya tak terlunta-lunta dalam kemiskinan dan tidak pula menumpuk-numpuk harta sehingga menjadi kikir. Namun pada kenyataannya, saat ini masih banyak umat Islam yang memilih menjadi tangan di bawah. Hal ini sering terlihat setiap pembagian zakat atau sedekah, di mana banyak sekali yang ikut mengantri, bahkan sampai berebut karena takut tidak kebagian. Bersama dengan para narasumber, indahnya Ramadan kali ini akan membahas kebaikan-kebaikan yang muncul karena sikap tangan di atas ini. Lebih baik tangan di atas dibanding tangan di bawah. Ini menarik topik kita di kesempatan kali ini. Banyak yang menyarankan, menganjurkan sebagai seorang muslim, ayolah kita memberi supaya kita menjadi tangan di atas. Tapi ada juga seorang teman yang bertanya ke saya, kenapa ucapannya lebih baik memberi? Kenapa enggak ucapannya adalah jangan meminta dong. Jadi muslim itu jangan minta. Bukan jadi muslim banyak memberi. Ustadz. Ya, yang pertama tangan di atas itu simbol bahwa memberi lebih baik daripada meminta, supaya spiritnya spirit filantropis nih, memberi lalu kemudian berbagi. Tetapi kalau ada yang mengatakan jangan meminta, itu menarik juga. Nggak ada salahnya juga. Saya kira dua ungkapan itu sama baiknya. Islam menganjurkan kita untuk memberi. Man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Orang yang memberi kepada seseorang, dengan pemberian itu dia kemudian menghidupkan nyawa orang. Dia punya karyawan, dia kasih itu. Nih, dengan itu kemudian anaknya bisa sekolah, anaknya bisa menempuh pendidikan dan seterusnya. Atau orang menyantuni kaum du'afa bukan hanya dengan materi uang, tapi juga dengan beasiswa pendidikan misalnya, pelatihan skill misalnya, soft skill dan seterusnya. Kata Al-Quran, man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami. Orang yang model kayak begitu sama artinya dia sudah menghidupkan semua manusia di muka bumi Allah. Masya Allah. Ayat ini harus didengar sama orang-orang yang punya ekonomi yang berkecukupan, pengusaha yang punya banyak karyawan, dan kita semua. Karena ini ayat bisa memberi spirit kepada kita. Di lain tempat, Al-Quran melarang kita untuk meminta-minta yang tidak ada alasan yang harusnya kita bisa. Gini, Al-Quran melarang kita meminta-minta tanpa alasan yang dibenarkan. Melarang Iya, kita boleh meminta jika tidak ada jalan lain. Kalau tidak meminta mengancam nyawa.
Itu realitanya ada yang begitu. Ada orang yang punya ekonomi tidak seberuntung kita, Mas Ilbram. Iya, betul. Dia sudah sepuh mungkin, Iya. penyakit datang, berusaha tidak ada perusahaan yang mau terima lagi. Iya. Dalam kondisi yang kayak gini, mau tidak mau. Meminta. Kalau bisa mengancam jiwa. Meskipun ada solusi misalnya apapun itu, tapi yang jelas meminta dalam konteks tertentu. Iya. Yang tidak disukai Islam, orang ini masih sehat, masih bisa bekerja, dia menjadi peminta-minta. Bahkan peminta-peminta itu, minta-minta itu dijadikan profesinya. Betul. Dia datang di hari akhir nanti, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan wajah tanpa daging, menghadap Allah. Ini metafor, menunjukkan betapa orang ini di dunia tidak punya malu. Maka nanti menghadap Allah juga nggak ada wajahnya, nggak ada dagingnya, tinggal tulang. Ya Allah. Ya. Karena itu dalam Islam kita diajarkan ta'affuf, iffah, menjaga kehormatan diri, tidak meminta-minta. Ya. Maka dalam Islam juga kalau kamu punya rezeki ingin berbagi kepada orang, kalau ditanya skala prioritasnya mana yang harus kamu bagi, orang yang meminta-minta sama orang yang tidak meminta-minta tapi sama tidak punyanya, maka beri kepada yang tidak meminta-minta itu. Begitulah Islam memberi perhatian kepada orang yang menjaga kehormatannya. Baik. Luar biasa. Terima kasih Ustadz. Gus, kalau kita bicara mengenai tangan di atas lebih baik dibanding tangan di bawah. Ya. Jadi diksi al-yadul ulya khairum yadus sufla itu kan motivasi dengan diksi yang positif. Sehingga dengan harapan bahwa ini adalah anjuran, harapan, dan juga memberikan semangat untuk memberi. Jadi harus pendekatannya positif, bukan jangan, tapi kamu silahkan, gitu kan. Jadi seperti itu. Kenapa kok tidak jangan kamu minta-minta, tapi jadilah kamu orang yang memberi, jangan di bawah, begitu. Itu mempengaruhi karena ketika kita menyampaikan komunikasi kepada orang pun yang ahli komunikasi itu kan misalnya kan, kalau kita menyampaikan dengan diksi yang positif, maka nyampainya juga positif juga kan. Begitu. Apalagi ini semuanya untuk seluruh umat dan sebagainya. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana kita harus bersikap menjadi orang Islam dengan al-yadul ulya khairum yadus sufla, itu artinya menunjukkan kita ini memiliki kelas yang berbeda mestinya. Kasta kita ini kasta pemberi, bukan kasta peminta. Oke, ini kasta ini bagaimana nih maksudnya nih? Ya, jadi leveling keumatan kita. Leveling keumatan kita harusnya berbeda dengan yang lain. Iya. Kan sudah jelas mungkin ada khairun nas anfa'um linnas. Bagaimana kita bisa memberikan anfa kepada yang lain kalau kita tidak mampu untuk memberi, kalau kita tidak mampu menolong kepada orang lain. Jadi rahmatan lil alamin itu bukan hanya sekedar terpecah-pecah seperti itu, tapi semuanya. Jadi kita menjadi umat yang betul-betul memberikan rahmat, memberikan keselamatan, memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan kehadiran kita itu sebaiknya memang menjadi bagian solusi dari berbagai hal, solusi keekonomian, solusi kemaslahatan, dan solusi kemanusiaan. Nah, dalam konteks ini kita menjadi manusia yang filantropis dan sebagainya tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak rajin bekerja, jujur dalam beribadah dan juga bekerja, dan juga baik kepada sesama. Itu baik. Terima kasih Gus. Ke Kiai, kalau kita ingin berubah Kiai, katakanlah sekarang ini kita masih menjadi orang yang tangannya di bawah, yang banyak memintanya dibanding memberinya. Tapi kita tuh kepingin dong, seperti kata Gus tadi, naik kelas ya Gus ya. Supaya kita jadi orang yang memberi. Apa yang harus dilakukan? Sebentar Kiai, sebentar. Kita break dulu, biar Kiai tenang dulu. Baru jawab. Jawabannya apa? Jangan kemana-mana. Masih membahas mengenai tangan di atas lebih baik dibanding tangan di bawah. Saya langsung ke Kiai Sumarno kalau gitu. Bagaimana apabila sekarang ini kita masih dalam kondisi sebagai orang-orang yang tangannya di bawah, tapi kita ingin segera berubah menjadi orang yang tangannya di atas. Apa yang harus dilakukan Kiai? Saya jawab dulu kenapa ada sabda baginda Rasul seperti itu. Yang pertama adalah Islam mengajarkan kepada umatnya supaya menjadi umat yang produktif. Itu dulu. Ketika kita sadar adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebagai umat yang terbaik untuk seluruh umat manusia. Dengan caranya adalah yanah anil munkar. Ya,
Nah, di antara itu adalah bagaimana kita menjadi umat yang produktif. Satu, ketika kita punya materi, kita produktif dengan materi, kita harus melahirkan kebajikan dan kebaikan. Nah, lalu bagaimana bagi orang yang susah? Ya kan? Apakah dia harus menerima realita kenyataan seperti itu terus menerus? Itu jelek. Itu buruk. Harus ada di batin kita. Kalau hari ini saya menerima, besok saya harus memberi. Ketika ada di hati kita seperti itu, ini yang kita kaitan dengan tadi yang kita bicara. Kemiskinan diuji jangan kita meratapi dengan kesusahan. Ketika kita meratapi dengan kesusahan dan kemiskinan itu sendiri, maka kemiskinan itu akan membuat kita jadi miskin. Kemiskinan itu akan membuat kita jadi miskin. Karena itu kita meronta, melawan dengan apa yang Allah kasih. Di sini ada nilai mujahadah. Oke, kita menerima hari ini, tapi kita berperang dengan batin kita. Nah, ini kan perlu apa? Perlu ilmu, perlu dorongan. Karena itu saya katakan, sampai ada sorga nanti ada orang berebut masuk sorga. Ada 4 kelompok. Satu, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dia mati syahid nih si syuhada. Ketika syuhada masuk sorga, dicegah oleh malaikat. Ya para syuhada, kata malaikat ditanya, kamu tahu sorga dari mana? Dari guru saya. Panggil guru kamu, datang gurunya. Si guru bilang, bagaimana Tuan Guru? Apakah siap akan masuk surga? Siap. Tapi ntar dulu malaikat katanya, jangan saya dulu. Saya ini bisa ngajar, memberikan pengetahuan kepada dia. Dia mau berjuang karena ada yang backup saya. Ada yang membiayai saya. Maka siapa yang membiayai saya? Mereka lah para dermawan-dermawan yang membiayai saya. Masukkan dia dulu masuk ke surga. Nah, ini pelajaran buat kita, bahwasannya kita harus produktif dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kemiskinan kita produktif? Nah kan gitu. Apakah kemiskinan, kesusahan kita bisa produktif? Bisa. Kenapa nggak bisa? Asalkan ada di kemauan dalam diri kita, ada mujahadah. Rasul susah, Rasul miskin. Pernah nggak Rasul meminta-minta kepada orang? Dia jaga harga dirinya. Itulah baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Artinya dia sampai mau berusaha, dia mau bekerja ketimbang dia harus meminta. Kejelekan kita, itu yang saya katakan. Ketika dia diberikan kesusahan, kepahitan, lalu ada yang memberi, dia enjoy. Dia happy dengan pemberian. Menjadi kebiasaan. Akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika itu sudah menjadi ada, ini susah. Sulit untuk membuang dari dia. Seperti besok, maaf, saya terus lanjutkan sedikit. Ini akhir Ramadan banyak memanfaatkan situasi. Iya, betul. Ketika banyak orang memberikan zakat, mengeluarkan hartanya, di saat itulah kadang-kadang si penerima tidak pernah mau berpikir dan mau merubah image dia. Saya ajak para pemirsa, besok ketika kita hari ini boleh menjadi salah satu asnafus samannya. 8 kelompok. Tapi 8 kelompok itulah kelompok sebagai kelompok-kelompok yang terendah. Apakah kita mau selalu ada yang direndah? Mari kita bangkit. Bangunlah diri kita sendiri. Bangkitkan semangat kita. Jangan pernah kita mau berada di bawah. Tapi mari kita sekali-sekali naik ke dalam tangga supaya kita ada di atas. Amin. Saya ke Gusan kalau begitu. Untuk mengubah mindset Gusan. Dari yang tadi di bawah lalu kita naik untuk bisa menjadi yang lebih tinggi. Seperti kata Kiai tadi. Bagaimana Gus? Satu-satunya agama yang membawa konsep keekonomian sampai sekarang ini existing, Islam. Ekonomi syariah itu adalah satu konsep yang menunjukkan bahwa Islam itu sangat caring terhadap keekonomian, caring terhadap permasalahan-permasalahan kemanusiaan dan juga permasalahan keproduktivitas di dalam mengelola kehidupannya. Artinya ketika Nabi mengajarkan tentang itu, sahabat Utsman mengajarkan dengan seperti itu menjadi orang yang kaya raya dan sebagainya, mestinya orang Islam itu harusnya semuanya kaya dengan konsep itu. Tetapi mentalitasnya ini yang masih belum siap. Mentalitas kita yang masih belum siap. Kuntum khairu umat itu kan berarti sudah jelas banget bahwa kita ini umat yang paling baik. Tapi bagaimana mencapai ke sana? Ini yang harus kita bicarakan bersama-sama dengan cara memotivasi diri kita dan juga masyarakat kita semuanya. Mengubah mentalitas dan kalau bisa, ketika kita bersedekah kepada orang lain, sedekahlah dengan sedekah yang produktif. Beri dia peluang untuk bekerja, beri dia pemodalan dan sebagainya. Itu juga sedekah. Itu juga sedekah dan itu akan keren ketika kita coba sekarang misalnya orang-orang ini mohon maaf,
dulu tahun-tahun kemarin kan banyak sekali nih kalau udah mau menjelang Lebaran gini, ini kan ormas-ormas minta sumbangan, bukan THR, atau mungkin juga aparat-aparat juga langsung datang ke pabrik dan sebagainya, itu oknum-oknum seperti itu. Kenapa tidak kita kumpulkan dan kita jadikan CSR-nya perusahaan itu kita berikan dalam rangka sesuatu yang produktif, pelatihan kerja, bermanfaat dan sebagainya. Ustadz, 30 detik Ustadz, kesimpulannya bagaimana Ustadz? Saya kira saya ambil dari angle kayak begini. Nah, buat kita yang Terima kasih dikasih Ustadz. rezeki sama Allah, Kalau gitu, belum Tat. Sangat produktif. Belum Tat, silakan Tat, silakan. 30 detik Tat. Nah, kita yang dikasih rizki seberuntung ini, saya kira kita jangan tidak berbagi. Al-Quran mengecam orang-orang yang bakhil. Iya. Dia punya rizki tapi tidak mau berbagi. Bala yahuddu ala ta'amil miskin. Jangankan ngasih, nyuruh orang untuk ngasih aja enggak. Jadi ini puncak paling bakhil. Ngapain ente ngasih sedekah? Udah nggak ada gunanya. Begitu tuh. Jangankan memberi, malah menyurutkan niat orang yang mau memberi. Nah, mudah-mudahan tema hari ini membuat kita semakin filantropis dan menaikkan level kita yang dari tadi penerima menjadi pemberi. Insya Allah. Amin. Terima kasih Ustadz, terima kasih Gus, Kiai, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan segera kita menjadi orang yang lebih bermanfaat dengan tangan di atas, bukan hanya tangan di bawah. Terima kasih Anda sudah menyaksikan indahnya Ramadan di kesempatan kali ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh, didukung oleh